Assalamualaikum sahabat dermaga kalbu. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar meletus, dan kaum Quraisy pun berhasil menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menuntut balas. Setelah itu perang Uhud menjelang, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik, dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pasukan pemanah yang melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meninggalkan posisi di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan itu secepatnya mengubah suasana, hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang menyatroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam lengah dengan pedang-pedang haus darah dan mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Dia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya, dan bagaikan raungan singa, ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak, dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertahan sendirian bagaikan satuan pasukan. Sungguh walaupun seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagai tameng kesaktian, sedangkan yang sebelah lagi membebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad menuturkan, Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Qami'ah datang berkuda lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan ia mendekap bendera ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Musuh pun menyerangnya kembali dengan tombak dan menusukkannya hingga patah. Mus'ab akhirnya gugur. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya setelah mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan dengan keberanian yang luar biasa.
Saat itu Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cinta yang tiada terbatas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cemas memikirkan nasib beliau bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang menebas tangannya, ia mengucapkan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring, dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuh yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa bencana, sehingga wajahnya disembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Khabbab bin Al-Arad menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharap ridha Allah, maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan di dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur pada perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain dan tutuplah kakinya dengan izhir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas terbunuhnya paman beliau Hamzah, dan jasadnya dipotong-potong oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergejolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat beliau, yang masing-masing bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Namun semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka bela sungkawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan jasad Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan ayat di hadapannya. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan penuh rasa iba, beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tidak ada seorang pun yang aku lihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang, engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain.
Setelah itu pandangan beliau tertuju ke medan pertempuran dengan pemandangan jasad-jasad syuhada rekan-rekan Mus'ab yang tergeletak di atasnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah." Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, "Wahai manusia, berziarahlah kalian, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'ab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua." Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.